Film dibuka dengan seorang pemuda bernama Jason yang sedang video call dengan temannya yang bernama Craig. Dalam percakapan itu, Craig menawarkan sejumlah obat terlarang dalam jumlah besar, disertai iming-iming keuntungan hingga $7.000. Namun, Jason yang orangnya baik menolak tawaran tersebut dan panggilan berakhir ketika ibunya datang menghampirinya. Di tempat lain, seorang kontraktor bernama John terlihat sibuk mengurus perusahaannya yang tengah mengalami tekanan finansial. Setelah bekerja, John bersiap menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Sebelum pergi, ia melihat salah satu karyawannya yang bernama Daniel sedang lembur tanpa izin. Daniel berinisiatif untuk memindahkan semen agar tidak kehujanan. Melihat hal itu, John pun menghampiri dan membantunya. Daniel kemudian memanfaatkan momen itu untuk meminta kenaikan gaji, tapi sayangnya John belum dapat mengabulkannya. Sementara itu, sebuah paket akhirnya tiba di rumah Jason. Ia sempat ragu membukanya, tapi setelah dibuka, di dalam paket tersebut, Jason menemukan alat pelacak. Tak lama kemudian, petugas BNN menggerebek rumahnya. Jason langsung panik melarikan diri melalui jendela dan terjadilah kejar-kejaran. Sayangnya karena jempolnya centengan, dia akhirnya pun dengan mudah ditangkap. Di tengah pesta ulang tahun anaknya, John menerima telepon dari mantan istrinya yang bernama Sylvia. Setelah menerima telepon itu, John segera menuju kantor polisi tempat Jason ditahan. Diketahui bahwa John dan Sylvia telah bercerai dan kini mereka tinggal terpisah. Sesampai di kantor polisi, seorang petugas menjelaskan bahwa Jason ditangkap karena menerima kiriman narkoba dari temannya. Meskipun ia tidak mengedarkannya, Jason tetap dianggap bersalah dan terancam hukuman 10 tahun penjara. John dan Sylvia pun terkejut mendengar hal ini. Singkat cerita, sidang pun digelar. Jason resmi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sehingga membuat keluarganya pun menangis. Sesampai di rumah, John menceritakan semuanya kepada istri barunya yang bernama Vanessa. John mengatakan penangkapan Jason bukanlah kasus biasa. Namun istrinya beranggapan bahwa kelakuan Jason sekarang mungkin karena berdampak kondisi keluarga yang berantakan akibat perceraian. Akan tetapi, John menolak anggapan tersebut. Di keesokan harinya di sebuah ruang interogasi, Jason didampingi kedua orang tuanya. Ia ditawari keringanan hukuman menjadi 2 tahun dengan syarat bersedia memberikan informasi tentang pengguna atau pengedar lain. Akan tapi Jason mengaku tidak tahu apa-apa selain crack. Ia juga menjelaskan bahwa Craig meyakinkannya jika ayah seorang teman bernama Amanda memiliki izin memproduksi pil ekstasi, sehingga ia mau menerima paket tersebut. Petugas kemudian menawarkan opsi lain, yaitu Jason harus menjebak calon pengguna narkoba agar menghukumnya diringankan. Namun Jason menolak, ia tak ingin temannya bernasib seperti dirinya. Mendengar penolakan itu, John pun marah dan merasa Jason seharusnya menerima tawaran tersebut demi kebebasannya. Namun Jason tetap pada pendiriannya. Jason, baby, please listen to him. Anyone else, just Craig. Bullshit. You're not the one who'd have to do it. Di keesokan harinya, John kembali ke kantornya. Di halaman pabriknya, 2 truk kontainer baru terlihat sudah terparkir. Namun John tampak tidak fokus. Ia langsung masuk ke ruangannya. Ia menghubungi rekan bisnisnya untuk mencari tahu siapa jaksa penuntut utama dalam kasus Jason. John berharap dapat melobi untuk meringankan hukuman anaknya. Setelah itu, ia mendatangi kantor jaksa bernama Johnny. Johnny menyatakan kesiapannya membantu menangkap para pengedar jika itu satu-satunya cara agar Jason bisa bebas. Namun Johnny menegaskan bahwa sistem hukum tidak bekerja seperti itu. Justru Jason sendiri yang harus kooperatif memberikan informasi. Johnny tahu jika John ayah yang baik dan ingin menolong anaknya, tapi hukum tidak memberi ruang untuk belas kasihan. Setelah itu, John mengunjungi Jason di penjara.
Dalam pertemuan itu, Jason akhirnya mau terbuka dan mengungkapkan perasaannya. Ia sebenarnya ingin tinggal bersama ayahnya kembali. Jason merasa John meninggalkan dirinya dan ibunya dalam kondisi sulit. Sementara John sendiri menjalani kehidupan nyaman bersama keluarga barunya. Pengungkapan itu pun membuat Jason menangis dan meluapkan kekesalannya. John pun mengakui kesalahannya karena ia terlalu sibuk bekerja. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat meninggalkan Jason. Ia juga ingin hidup bersama sebagai seorang ayah dan anak. Setelah itu, John pun lalu berjanji akan segera mengeluarkan Jason dari penjara dengan segala cara. It's okay, tell me. Me and Mom were just stuck in that old one. Don't cry, Jason, not in here. Di malam harinya, John mulai menjalankan rencananya. Ia menganalisa dan mencari informasi melalui internet tentang cara menemukan jaringan pengedar narkoba. Setelah mendapatkan petunjuk, John mendatangi salah satu kawasan yang dikenal sebagai tempat transaksi. Ia mencoba mendekati seorang pengedar, kemudian mencoba menyergapnya. Namun pria itu malah menodongkan senjata dan memukuli John hingga babak belur. Untungnya polisi datang tepat waktu dan John pun berhasil selamat. Keesokan harinya, John kembali menemui Johnny. Ia menegur tindakan John yang keras kepala. Ia juga mengingatkan jika John mati, Jason tetap tidak akan bebas. Namun John tetap bersikeras. Ia menjelaskan bahwa di perusahaannya terdapat beberapa karyawan mantan narapidana. Melalui merekalah ia berencana menembus jaringan pengedar. Johnny pun akhirnya menyerah. Ia mempersilahkan John untuk menebus kesalahan anaknya. Namun dengan syarat bahwa John harus membantu mengungkap kasus narkoba dengan barang bukti minimal 500 gram kokain agar dapat bernegosiasi soal Jason di pengadilan. Please, what do I gotta do? Because the risk is all yours of narcotics and the amount that would constitute conspiracy. Setelah itu, John kembali ke kantor dan menelusuri data karyawan melalui berkas lamaran. Ia menemukan data Daniel yang merupakan mantan narapidana kasus pengedar narkoba. John kemudian mendatangi Daniel yang sedang menunggu di bus. Ia mengajak Daniel pulang bersama lalu mampir ke angkringan. Di sana John mengajaknya mabar lalu meminta Daniel mengenalkannya kepada bandar tempat Daniel dulu mengambil barang. John berpura-pura perusahaannya tengah terpuruk. Ia ingin menjadi penyedia jasa ekspedisi untuk pengiriman narkoba yang terkenal menggiurkan. Tapi Daniel menolak keras. Ia mengaku telah bertobat dan memilih mencari nafkah secara halal. Daniel kemudian pergi meninggalkan John, tapi John tak menyerah. Ia sempat menawarkan imbalan $20.000 sebagai kompensasi risiko. Namun Daniel tetap menolak dan pergi begitu saja. Sesampai di komplek perumahan, Daniel melihat anaknya bergaul dengan om-om gangster pengedar narkoba. Ia segera menyuruh anaknya pulang dan memperingatkan para gangster agar menjauhi anaknya. Setelah sampai di rumah, istrinya harus langsung berangkat kerja piket malam karena kondisi ekonomi mereka yang sulit. Daniel lalu kembali menasihati anaknya agar tidak keseringan top up diamond dan terjerumus ke jalan kesesatan. Setelah melihat anak dan istrinya serba kesusahan, Daniel pun teringat pada tawaran John dan mempertimbangkannya. Keesokan paginya, Daniel akhirnya menerima tawaran dari John. Ia langsung membawa John ke sebuah komplek tempat seorang bandar besar bersembunyi. Saat tiba di sana, Daniel meminta John menunggu di dalam mobil. Tapi ternyata John membawa alat perekam dan mulai menggunakannya. Daniel masuk ke rumah dan bertemu dengan bandar bernama Malik. Daniel kemudian memperkenalkan John kepada Malik. Tak lama John kemudian dipanggil masuk. Malik pun memerintahkan anak buahnya memeriksa John untuk memastikan ia bukan polisi. Setelah itu John menjelaskan bahwa ia adalah pemilik perusahaan kontraktor yang hampir bangkrut. John ingin menyediakan jasa pengiriman barang dalam jumlah besar, termasuk narkoba dan keperluan bisnis Malik lainnya. Namun Malik tidak langsung percaya. Ia menantang John agar pengiriman pertama dilakukan langsung oleh John sebagai bukti keseriusannya. Jika berhasil, kerjasama akan dilanjutkan. Mengetahui hal itu, John pun akhirnya setuju. So how much weight can you move? I'm in the construction business. That's what you talking, player. Everybody know what game the league is. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Daniel menagih uang yang dijanjikan. Akan tapi John hanya menyerahkan $10.000. Sisanya akan dibayarkan setelah misi pengiriman berhasil diselesaikan. Di sisi lain, Johnny tengah menjalani masa kampanye. Ia memikirkan analisa penurunan estabilitas ratingnya di pemilu kali ini. Tak lama John datang ke kantornya bersama agen petugas DEA bernama Cooper. Ia bertugas di divisi yang menangani jaringan kartel narkoba.
John melaporkan bahwa ia telah menjalin kerjasama dengan Malik. Mendengar hal itu, Cooper pun menjelaskan bahwa Malik adalah bandar profesional dan target prioritas. John kemudian meminta jika Malik tertangkap, Jason harus dibebaskan. Namun Johnny menolak, ia hanya bisa menurunkan hukuman Jason menjadi 1 tahun dan jika berkelakuan baik akan dikurangi menjadi 1 bulan. Mendengar itu, ia pun tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya hari misi pengiriman pun telah tiba. John berpamitan kepada istri dan anaknya karena akan pergi beberapa hari. Di sisi lain, Daniel juga melakukan hal yang sama kepada keluarganya. Sementara itu, Cooper menyiapkan markas operasi lengkap dengan persenjataan. Bersama John, ia merancang skema penangkapan Malik. Setelah itu, Cooper lanjut memasang alat pelacak GPS di truk John untuk memantau pergerakannya. Malam itu, John dan Daniel langsung berangkat. Dalam perjalanan, John mencoba mengajak Daniel berbincang tentang masa lalunya. Namun Daniel memilih diam. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi pembuangan besi tua. Beberapa orang telah menunggu di sana. Salah satu dari mereka menanyakan muatan truk itu. Daniel lalu menjawab bahwa mereka membawa semen. 2 sak semen pun dibawa masuk ke markas. Di saat yang sama, seorang bos kartel pemasok narkoba mengamati John dan Daniel dari kejauhan. Di dalam ruangan, sak semen itu diisi paket narkoba. Setelah selesai, semen dikemas kembali dan dimasukkan ke truk. Di saat itu juga, tiba-tiba penyerangan terjadi. Di dalam kekacauan itu, John akhirnya berhasil melarikan diri meski sempat menabrak beberapa mobil. Bos kartel yang mengawasi memilih membiarkan mereka pergi demi memastikan paket tetap terkirim. Pada malam itu, bos kartel yang bernama Juan langsung menghubungi Malik. Ia menyampaikan ketertarikannya pada sopir truk Malik, yaitu John. Juan ingin bertemu langsung dengan John dan menggunakan jasanya. Hal itu membuat Malik semakin yakin bahwa John adalah mitra yang dapat dipercaya. Setibanya di lokasi penjemputan, Malik tiba-tiba mengubah rencana. Ia memerintahkan agar barang dipindahkan dari truk langsung ke mobil John dan mengubah lokasi. Mengetahui hal itu, John pun berpura-pura pergi pipis untuk menghindari Daniel. Setelah dirasa aman, ia menghubungi agen Cooper dan melaporkan perubahan situasi. Namun Daniel sempat curiga dan mendorongkan pistol kepadanya. Untungnya John berhasil mengelabui dan meyakinkannya dengan alasan sedang melapor istrinya. Mereka pun keluar dengan mobil John, sementara Cooper mengawasi dari kejauhan bersama timnya. Mereka bersiap mengeksekusi Malik dan anak buahnya dengan sniper. Namun sesaat setelah transaksi selesai, Malik justru mengatakan bahwa ada seorang yang ingin bertemu langsung dengan John. Pernyataan itu pun membuat Cooper mengurungkan niatannya untuk menembak Malik. Let him go. Repeat, let him go. Di sana John terlihat kebingungan. Rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba berubah total. Hal ini pun membuat John terpaksa terus berada di lingkaran para bandar. Stuff I took. That's it. Let's go. Setibanya di rumah, John tampak termenung. Istrinya pun mulai mencurigainya. Setelah John mengatakan semuanya, Vanessa langsung marah dan khawatir akan keselamatan John. Terlebih setelah mengetahui John menyembunyikan apa yang ia lakukan. Di satu sisi, John dihantui bahaya. Di sisi lain, ia juga harus menyelamatkan anaknya. Keesokan harinya setelah Johnny menyelesaikan agenda kampanyenya, John dan Cooper bertemu dengannya. John langsung mengamuk karena gagalnya misi semalam. Namun Cooper menjelaskan bahwa kini ada peluang untuk menangkap bandar yang lebih besar, yaitu pemasok Malik. Keputusan itu membuat John semakin kesal. Johnny pun terkejut menyadari bahwa langkah ini akan membawa risiko yang jauh lebih besar. Setelah itu John terlihat kelelahan di kantornya. Saat sedang berbaring, ia mendapat telepon dari Sylvia. John pun segera menuju ke kantor polisi. Daniel yang curiga langsung mengikutinya. Sesampai di sana, Sylvia menjelaskan bahwa Jason telah diamankan oleh pihak sipir ke rumah sakit karena mendapat perlakuan buruk dari para napi lain. Setelah keluar, Daniel menghadang John dan minta penjelasan. Karena tak bisa lagi mengelak, John pun akhirnya mengungkap semuanya tentang anaknya ditahan. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan membantu menangkap bandar narkoba. Pengakuan itu membuat Daniel marah dan takut. Jika Malik atau Juan mengetahui hal ini, nyawa keluarga mereka pasti terancam.
Daniel pun memperingatkan John bahwa permainan ini bisa berujung pada kematian. You're dead, man, John. You made a mistake. His friend set him up. You're dead, man. Sesampainya di rumah, bukannya merasa lega, istrinya justru marah setelah melihat uang dalam jumlah besar yang disimpan Daniel. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Istrinya marah karena Daniel kembali ke bisnis yang haram. Ia takut suaminya tewas atau masuk penjara lagi. Namun Daniel berjanji ini adalah yang terakhir. Ia meminta istri dan anaknya pergi ke rumah kerabat demi keselamatan mereka. Sementara itu, ancaman semakin nyata bagi John. Malik tiba-tiba muncul di rumahnya dan memaksa John ikut dengannya. Dalam situasi mencekam itu, John meminta istri dan anaknya melakukan hal yang sama seperti keluarga Daniel, yaitu pergi dan bersembunyi. John kemudian dibawa ke markas Juan oleh Malik. Kali ini ia masuk sendirian setelah melalui pemeriksaan ketat. Pertemuan empat mata pun terjadi dan Juan menawarkan kerjasama. John diminta mengantarkan paket dalam jumlah lebih besar dengan bayaran $250.000 serta jaminan kesejahteraan keluarganya. Setibanya di rumah, John langsung menghubungi istrinya. John tampak ketakutan menahan tekanan dari situasi yang semakin rumit. Keesokan harinya, John, Joanna, dan Cooper kembali berkumpul. John menjelaskan bahwa Juan yang dijuluki El Topo mulai mempercayainya dan bahkan mintanya mengantarkan barang ke Meksiko. Joanna melihat hal ini sebagai peluang besar, baik untuk kasus hukum maupun kepentingan politiknya. Namun sebaliknya, Cooper menilai resiko yang dihadapi John sudah terlalu jauh. Namun keputusan Joanna tetap tak berubah. Cooper pun meninggalkan ruangan, sementara John dan Joanna melanjutkan kesepakatan. Jika Juan berhasil dijerat, Jason akan segera dibebaskan tanpa syarat segera. Sesampainya di basement, Cooper kembali menemui John. Ia mengingatkan John harus sangat berhati-hati. Because there's always going to be another mule to take their place. Cartels don't use their own people to carry loads. They say anything about moving you? John kemudian kembali menemui Jason di penjara. Namun kondisi Jason sangatlah berantakan. Wajahnya penuh jahitan bekas luka, menandakan kerasnya kehidupan di dalam penjara. John mengatakan bahwa justru dari sikap Jason ia belajar banyak hal. Jason memilih tidak mengkhianati temannya dan menolak jalan pintas demi kebebasan. Dari situ John memahami arti integritas dan kesetiaan pada prinsip, meski harus dibayar mahal. So it looks like you're the one. You didn't take the easy way out. Daniel, thank you. Setelah dari penjara, John mampir ke rumah Daniel. Keduanya merenungkan rangkaian kejadian yang telah mereka lalui. John mengucapkan terima kasih karena Daniel memilih menyimpan rahasianya dan tidak menyerahkannya pada Malik. Setelah bertemu Daniel, John membeli sebuah shotgun untuk berjaga-jaga. Tak lama sebuah pesan masuk berisi lokasi pengiriman paket yang dikirim oleh Juan. Namun, John tidak langsung menuju ke lokasi. Ia lebih dulu menukar truknya dengan jenis truk lain yang belum terpasang alat pelacak polisi. Kontak dengan tim Cooper pun terputus. Setelah itu, John menghubungi Daniel yang sedang mengintai kediaman Malik dan minta Daniel segera mendapatkan nomor Malik. Sesampai di lokasi, John bersiap mengambil uang yang telah disiapkan Juan untuk ditukar dengan narkoba bernilai jutaan dolar. Di waktu yang sama, anak buah Juan menerima informasi dari sipir penjaga bahwa Juan memiliki seorang anak lain bernama Jason yang saat ini berada di penjara. Informasi itu pun segera sampai ke telinga Juan. Di sisi lain, Daniel mulai bergerak. Ia menyerang kediaman Malik dan menghabisi seluruh anak buahnya. Malik lalu ditembak di bagian perut oleh Daniel. Dalam kondisi sekarat, Malik dipaksa memberikan nomor telepon Juan. Nomor itu segera dikirim Daniel kepada John. Kemudian diteruskan ke Cooper. John juga memberitahu bahwa uang milik Juan El Topo kini berada di truknya. Sementara itu, Cooper mengamankan Jason dan memindahkannya ke sel isolasi untuk melindunginya. Nomor Juan pun langsung dilacak. Sayangnya situasi berubah cepat. Identitas John sebagai informan terbongkar. Anak buah Juan langsung menyerangnya dan baku tembak pun terjadi. John harus menghadapi mereka sendirian tanpa pengawalan. Ia lalu menggancet anak buah Juan menggunakan truknya meskipun kakinya terus ditembaki. Dalam perjalanan, Cooper melihat Juan melarikan diri dengan mobilnya. Ia pun segera memerintahkan penyergapan. Tak lama kemudian, Juan berhasil ditangkap bersama putranya. Sementara itu, John masih berusaha meloloskan diri dari kejaran sisa anak buah Juan. Hingga akhirnya, truk yang dikendarainya terguling.
Untungnya polisi tepat tiba waktu dan menyelamatkan John, meski satu anak buah Juan berhasil melarikan diri. Beberapa waktu berselang, Jonah menggelar konferensi pers yang meningkatkan posisinya dalam pemilu. Setelahnya, ia mengucapkan terima kasih kepada John. John pun menagih janjinya untuk melepaskan Jason. Sementara itu di sisi lain, Daniel juga dipanggil Cooper untuk menandatangani berkas. Ia menerima imbalan sebesar $100.000 atas perannya menangkap Joan. Perlindungan saksi juga ditawarkan, namun Daniel menolak. Ia memilih menghilang dan hidup dengan caranya sendiri. Akhirnya John dan Sylvia pun kembali bertemu dengan Jason, dan cerita pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Snatch. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.